Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Teman saya akan menjelaskan tentang metode Bilox. Saya akan menjelaskan tentang metode setengah reaksi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang yang nomor 2 dengan metode Bilox, di mana soalnya itu CR2O7 pangkat minus 2 ditambah FE pangkat plus 2 menjadi CR pangkat plus 3 ditambah FE pangkat plus 3. Nah, kalau kita pakai metode Bilox itu berarti dia mengalami reduksi dan oksidasi, di mana oksidasi itu adalah pertambahan atau kenaikan, sedangkan reduksi adalah penurunan. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan soalnya. Kita akan menjawab soalnya, di mana kalau suasana asam itu, kalau kekurangan atom O berarti dia harus ditambahkan H2O. Sedangkan kalau kekurangan atom H berarti dia harus menambahkan H+. Yang pertama, kita akan membuat reaksi setengah sel dari masing-masing reaksi, di mana berarti oksidasinya itu dia adalah Fe pangkat 2 plus menjadi Fe 3 plus Fe 13 ya teman-teman. Kemudian yang reduksi adalah Cr 2 O 7 pangkat min 2 menjadi Cr pangkat 3 plus. Nah, ini yang tahap pertama. Dia membuat reaksi setengah sel dari masing-masing reaksi. Berarti kan ada Fe dan juga Cr. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu kita akan menyetarakan atom yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Berarti di sini bilangan oksidasinya itu Fe 2 plus pangkat 2 plus menjadi Fe pangkat 3 plus. Yang reduksinya berarti ada perubahan ya teman-teman. Jadinya di sini Cr2 pangkat min 2 menjadi 2Cr3 plus pangkat 3 plus 2Cr pangkat 3 plus. Nah, ini dia tahap yang kedua, yaitu menyetarakan atom yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Terus kita akan masuk ke yang ketiga, di mana kita itu akan menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan atom O dan menambahkan H+ pada sisi yang kekurangan H. Berarti di oksidasinya itu dia seperti ini teman-teman. Fe pangkat 2 plus menjadi Fe pangkat 3 plus. Dan reduksinya itu Cr 2O7 pangkat minus 2 menjadi ditambah 14H+. Kenapa 14H+? Karena dia kan kekurangan H. Jadi kita harus menambahkan H+. Kemudian dia akan menjadi 2Cr pangkat 3 plus ditambah 7H2O. Kenapa H2O? Karena dia itu kekurangan atom O. Gitu. Nah, ini yang cara yang ketiga. Dan kita masuk ke dalam cara yang keempat, yaitu
menyetarakan jumlah muatan dengan penambahan elektron. Ingat, penambahan elektron. Berarti kita akan menambahkan elektron. Berarti dioksidasinya itu seperti ini, teman-teman. Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron. Dan reduksinya Cr2 pangkat minus 2 ditambah 14H plus ditambah 6E menjadi 2 Cr3 plus ditambah 7H2O. Nah, ini cara yang keempat. Kita menyetarakan jumlah muatan dengan penambahan elektron. Artinya kita menambahkan elektron. Lanjut ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima ini kita akan menyetarakan jumlah elektron di kedua reaksi. Berarti dioksidasinya itu seperti ini, teman-teman. Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron. Berarti dia sama aja 1 dikali 6. Nah, berarti oksidasinya itu dia 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ pangkat 13 ditambah 6E. Dan reduksinya Cr2O7 pangkat 2 min ditambah 14H plus ditambah 6E menjadi 2Cr pangkat 13 ditambah 7H2O. Nah, ini kita tambahkan. Berarti ya jadinya seperti ini, teman-teman. 6 Fe2+ ditambah Cr ditambahkan Cr2O7 pangkatnya min 2 ditambah 14H plus menjadi 6 Fe pangkat 3 plus, kemudian ditambah 2 Cr3 pangkat 3 ditambah 7H2O ya, teman-teman. Setelah itu kita dapat menyimpulkan dari langkah pertama sampai yang keenam ini. Kesimpulannya berarti persamaan reaksinya itu setara ya, teman-teman. Kita boleh tuliskan lagi di sini persamaan reaksi yang setaranya. Yaitu 6 Fe2+ plus Cr2O7 pangkat 2 min ditambah 14H plus menjadi 6 Fe
pangkat 3 plus ditambah 2 CR3 plus ditambah 7H2O. Nah, jadi ini dia kesimpulannya ya teman-teman. Nih, dari yang di sini tadi, dari langkah awal, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam yang menghasilkan reaksi setaranya, yaitu di bagian kesimpulannya itu 6Fe pangkat 2 plus ditambah Cr 2O7 pangkat 2 min ditambah 14H plus menjadi 6Fe pangkat 3 plus ditambah 2 Cr3 plus ditambah 7H2O. Terima kasih, semoga dipahami. Halo teman-teman, di sini saya Kesyal Renca Diharja akan menjelaskan tentang penyetaraan redoks metode setengah reaksi. Nah, di sini aku mau jelasin bagaimana sih caranya mengerjakan soal ini dengan metode setengah reaksi. Nah, ternyata suasana asam dan suasana basa itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda loh. Yuk kita lihat untuk tahapan suasana asam. Nah, ini merupakan tahapan pada suasana asam. Nah, yang pertama pada tahapan suasana asam, kita harus samakan jumlah atom pusat atau koefisiennya. Yang kedua, kita harus melihat jumlah atom O-nya dengan menambahkan H2O di ruas kurang O. Ketiga, kita harus melihat jumlah atom H dan kita harus menambahkan H+ di ruas kurang H. Dan yang keempat, kita harus samakan jumlah muatan elektron dan kita harus menambahkan E- di ruas yang lebih muatannya. Sesuai dengan tahapan sebelumnya, yang pertama kita harus samakan jumlah atom pusat terlebih dahulu. Atom pusat pada Cr2O7 2- dengan Cr3+, itu tidak sama ya, karena Cr yang sebelah kiri ada 2, yang di sebelah kanan cuma 1 nih. Jadi kita menambahkan Cr yang di sebelah kanan dengan 2 atom pusat. Nah, udah setara kan? Kalau kita lihat Fe-nya itu udah sama ya, jumlah atom pusatnya sama-sama 1 dan 1. Selanjutnya kita pisahkan dulu ya Cr sama Fe-nya. Oke, sudah dipisahkan ya antara Cr dan Fe. Nah, kita akan berfokus pada Cr terlebih dahulu. Untuk tahapan yang kedua, kita harus melihat jumlah atom O di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, untuk yang di sebelah kiri, jumlah atom O-nya ada 7. Sebelah kanan tidak ada, jadi kita harus menambahkan H2O pada di ruas yang kurang O. H2O sebanyak 7 karena di sebelah kiri O-nya ada 7. Nah, untuk tahapan yang ketiga, kita harus melihat jumlah atom H. Nah, yang di sebelah kanan jumlah atom H-nya ada 14 kan, 7 kali 2, 14. Jadi kita harus menambahkan atom H+-nya di ruas yang kurang H, yaitu di sebelah kiri, sebanyak 14 H+. Untuk tahapan yang keempat, kita harus samakan jumlah muatan elektron. Kita hitung dulu nih, muatan elektron di sebelah kiri ada berapa? 1 kali -2 yaitu -2. Kita tambahkan dengan 14 H+-nya. Ini kan plus, ini min. Jadinya plus 12. Oke, muatan elektron yang sebelah kiri ada 12. Yang di sebelah kanan ada berapa ya? Ada 2 kali 3, yaitu ada 6. Nah, untuk tahapan yang keempat, kita harus menambahkan E- di ruas yang lebih muatannya, yaitu di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 elektron. Supaya sama nih dengan ruas yang sebelah kanan. 6 E-.
Nah, udah sama kan? Nah, selanjutnya kita fokus pada Fe ya. Yang tadi kan kita udah selesai nih untuk tahapan CR-nya. Selanjutnya kita fokus pada tahapan si Fe. Nah, kita langsung ke tahapan yang kedua, yaitu kita harus melihat jumlah atom O. Untuk jumlah atom O, sebelah kiri dan kanan tidak ada, jadi kita tidak perlu menambahkan H2O. Nah, kita lihat lagi nih, tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, kita harus melihat jumlah atom H. Nah, kalau kita lihat, ada nggak sih jumlah atom H di sebelah kiri dan sebelah kanan? Tidak ada kan? Jadi kita tidak usah menambahkan H+ di ruas kiri dan di sebelah kanan. Tidak usah ya menambahkan H+ karena tidak ada. Nah, kita langsung ke tahapan yang keempat. Samakan jumlah muatan. Untuk muatan yang sebelah kiri ada 2. Nih, 2 kali 1, 2. Di sebelah kanan muatannya ada 3 karena 3 kali 1. Oke? Nah, kita harus menambahkan M ini di ruas yang lebih muatannya, yaitu sebelah kanan, karena jumlah muatannya lebih besar kan. Nah, kita harus menambahkan M sebanyak 1 biar setara. 3 dikurang 1, 2. Setara kan sekarang, sama-sama memiliki 2 muatan. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapannya. Nah, untuk mengetahui yang mana oksidasi dan reduksi, kita harus mengetahui nih. Untuk hasil akhirnya di sebelah kiri, itu namanya reduksi. Dan yang hasil akhirnya sebelah kanan, itu namanya oksidasi. Oke, yang terakhir, kita akan menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi. Yang reaksi oksidasi, kita dapat menulisnya dengan Fe 2+ menghasilkan Fe 3+ ditambah E-. Nah, yang reduksi kita dapat menulisnya dengan Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6E- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Agar kita dapat menyetarakan oksidasi dan reduksi, agar bisa dicoret, kita harus mengalihkan yang atas dengan 6 dan yang bawah 1. Oke, kita kalikan aja ya. Yang oksidasi dikalikan dengan 6, jadi 6 Fe 2+ menghasilkan 6 Fe 3+ ditambah 6E-. Nah, yang reduksi cuma dikali 1, yaitu hasilnya tetap ya, karena cuma dikali 1. Cr2O7 kurang min ditambah 14H+ ditambah 6E- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, kita sudah bisa nih mencoretnya. Yang mana yang bisa dicoret? Ya ini, 6E- sama 6E-. Yang lainnya tidak bisa karena tidak sama ya. Jadi kita bisa nuliskan ulang dengan cara 6 Fe 2+ ditambah Cr2O7 2- ditambah 14H+ menghasilkan 6 Fe 3+ ditambah 2Cr3+ ditambah 7H2O. Jadi, ini adalah hasil penyetaraan redoks metode setengah reaksi. Hasilnya ini ya.